Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Sri Atin Arya dengan NIM 0303-128-2126-080, kelas B dari jurusan Teknik Kimia Angkatan 2021, Kampus Indralaya, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu alat dalam industri kimia, yaitu screw elevator. Screw elevator sendiri merupakan sebuah alat mekanik untuk mengangkat material padatan yang menggunakan bela skrup berputar yang disebut dengan flighting. Biasanya terletak di dalam tabung. Screw elevator digunakan untuk memindahkan bahan setengah cair atau butiran. Screw elevator ada banyak di industri penanganan massal. Untuk gambar screw elevator dan flight dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, sekedar informasi, live screw atau screw elevator pertama adalah skrup Archimedes yang digunakan sejak zaman kuno untuk memompa air irigasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan screw elevator. Screw elevator digunakan sebagai alat transportasi padatan untuk memindahkan bahan secara vertikal, atas ke bawah atau sebaliknya. Dalam industri, screw elevator kerap kali digunakan karena memiliki beberapa keuntungan, seperti biaya yang relatif murah dan juga dapat menghemat ruang pengangkutan. Screw elevator sangat cocok pada pemindahan bahan kering atau semi padatan dan bahan yang relatif kecil, seperti bahan makanan, serpihan kayu, biji-bijian, daging, pakan ternak, tepung, gula, dan bahan-bahan lainnya. Di dalam screw elevator ini ada berbagai macam bagian bagian-bagian screw elevator diantaranya yang pertama ada hopper, yaitu wadah penyimpanan bahan atau material. Yang kedua ada product in, yaitu tempat masuknya material. Selanjutnya ada inlet screws, external centering bearings, rotating casing, static screw, dan juga gear motor atau mesin penggerak untuk menghidupkan screw elevator. Ada silinder pengumpanan, discharge head, and terakhir product out, di mana material dikeluarkan. Jika tadi kita membahas mengenai bagian-bagian screw elevator, rasanya tidak lengkap jika kita tidak membahas tipe-tipe dari screw elevator dan flagnya. Secara garis besar, screw elevator dibagi menjadi dua, yaitu standar screw elevator dan super screw elevator. Untuk standar screw elevator terdapat type B, strike inlet, top drive, pedestal base, top BO, offset inlet, top drive, pedestal base. Type A F2, offset inlet, top drive, bottom PTO with drive. Tipe EAF1, strike inlet, bottom drive, thrust head. Type HAF2, offset inlet, bottom drive, thrust head with drive. Tipe IAF2, offset inlet, bottom drive, thrust head. Lalu untuk super screw elevator types itu tipe 1, type 1, strike inlet, top drive, pedestal base. Type 2, offset inlet, top drive, pedestal base. Type 4, offset inlet, top drive, bottom PTO with drive. Type 5, strike inlet, bottom drive, thrust head. Type 6, offset inlet, bottom drive, thrust head. Type 8, offset inlet, bottom drive, thrust head with drive. Lalu untuk flagnya ada 7 tipe. Yang pertama ada full pitch, half pitch, double flag full pitch, ribbon flag, cut and fold flag, dan terakhir ada varied pitch flag. Selanjutnya yaitu prinsip kerja screw elevator. Bagaimana sih screw elevator itu bergerak? Jadi, material atau bahan akan masuk terlebih dahulu melalui inlet.
Kemudian material akan bergerak ke atas mengikuti flag yang berputar mengelilingi sumbu. Secara berangsur, material tersebut akan naik dan keluar melalui outlet bagian atas. Berikutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan alat. Yang pertama ada karakteristik. Sebelum memilih alat, kita wajib untuk mengetahui karakteristik bahan padatan yang akan dipindahkan. Kedua yaitu kapasitas. Kita harus mengetahui kapasitas transportasi atau alat yang akan digunakan. Ketiga adalah evaluasi transportasi. Keempat, jarak transportasi. Dan yang terakhir adalah harga dan umur peralatan. Selanjutnya ada prinsip perancangan alat. Yang pertama itu menentukan karakteristik material yang akan ditangani. Yang kedua, menentukan ukuran dan jenis bahan untuk pembuatan alat. Yang ketiga, menentukan panjang diameter screw. Yang keempat, menentukan jarak antar screw. Dan yang kelima, menentukan tipe fly atau down screw. Dan terakhir, menentukan jenis gear motor yang sesuai untuk menggerakkan screw elevator. Selanjutnya yaitu menghitung kapasitas screw elevator. Untuk rumusannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Capacity dilambangkan dengan Q besar sama dengan P buka kurung D besar dikurang D kecil tutup kurung pangkat 2 dikali S dikali N dikali SG dikali I dikali 60 dibagi 4. Untuk keterangannya, D adalah diameter screw dalam satuan meter, D kecil adalah diameter shaft dalam satuan meter, SG adalah berat jenis material dalam satuan kilogram per meter, N kecil melambangkan kecepatan screw dalam satuan RPM, S melambangkan jarak antar screw dalam satuan meter, dan I adalah degree of torque filling. Agar rumusan tadi lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh perhitungan. Diketahui sebuah screw elevator dengan diameter screw 0,5 meter, jarak antar screw 0,4 meter, dan diameter shaft 0,2 meter. Screw elevator tersebut digunakan untuk mengangkat material, yaitu gula pasir dengan berat jenis 849 kg per meter kubik, dan kecepatan putarnya 60 rpm, serta degree of torque filling sebesar 0,2. Hitunglah berapa kapasitas dari screw elevator tersebut. Jadi diketahuinya D besar sama dengan 0,5 meter, S sama dengan 0,4 meter, SG sama dengan 849 kg per meter kubik, N sama dengan 60 rpm, D sama dengan 0,2 meter, dan I adalah 0,2. Ditanyanya adalah kapasitas atau Q. Pertama-tama kita masukkan rumusan yang telah ada. Capacity sama dengan P buka kurung D besar dikurang D kecil tutup kurung pangkat 2 dikali S dikali N dikali SG dikali I dikali 60 dibagi 4. Lalu kita masukkan angka-angka yang telah diketahui menjadi capacity sama dengan P buka kurung 0,5 meter dikurang 0,2 meter tutup kurung pangkat 2 dikali 0,4 dikali 60 dikali 849 dikali 0,2 dikali 60 dibagi 4. Lalu kita hitung dulu bagian atasnya menjadi capacity sama dengan 69.134,13926 dibagi 4. Sehingga didapat hasil yaitu capacity sama dengan 17.283,53. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam pembuatan video pembelajaran ini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.